Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini kita mau lihat perjalanan timnas kita guys, dari masa kelam hingga masa cerah guys, dari zamannya pelatih-pelatih sebelumnya seperti Luis Milla, terus pelatih yang lainnya tuh, terus pokoknya pelatih-pelatih sebelum Coach Sintayong ini guys, itu masa-masa yang sangat kurang bagus guys. Jadi di sini kita menontonnya memang agak sedikit lama nih guys, video ini guys. Dan video ini pun saya temukan di channelnya Icam Sport. Saya sangat suka sekali dengan channel Icam Sport ini, dan saya selalu nonton video-video dari Icam Sport ini guys. Buat teman-teman silahkan kunjungi channelnya Icam Sport. Jadi dia ini membahas tentang sepak bola Indonesia guys. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, yuk kita saksikan video selengkapnya. Jika adegan-adegan ini pernah membuatmu terdiam sejenak, merasa kehilangan sesuatu yang begitu berarti, mungkin kita adalah bagian dari generasi yang merasakan luka yang sama. Cinta bangsa ini pada sepak bola amatlah dalam, tapi kinerja pengurus PSSI nyaris selalu buram. Dari sang ketua yang memimpin dari kejauhan hingga nama lama yang menjabat sampai karatan. Hampir tidak ada terang dalam sepak bola kita, gelap dan kelam terus saja membayangi tanpa jeda. Sudah pasti tak ada prestasi yang bisa dibanggakan dalam ekosistem yang syarat kekerasan dan kepalsuan. Fauzi Batir, playmaker dari Oman. Ya, pemirsa, kita saksikan ada penonton yang masuk ke lapangan pertandingan. Ya, kita lihat bahwa bola penonton ini, dan ada yang dilayani oleh Al-Habsyi. Gua rasa itu supporter saking gedeknya ya, lihat timnas pada saat itu. Dia melayani tendangan lemah tadi dari penonton. Terapa tadi? Tersilap langkah. Saya memang menunggu dia dekat supaya saya bisa ambil badan. Tapi ketika dia mau dekat, dia menghindar ke saya. 20 Januari 2017 mungkin adalah hari yang tak biasa bagi supporter timnas Indonesia. Setelah menjalani era kegelapan yang begitu suram, akhirnya muncul sepercik harapan di tubuh timnas Indonesia. Ya, 20 Januari 2017 adalah hari di mana timnas Indonesia resmi dilatih oleh pelatih asal Spanyol, Luis Milla. PSSI resmi menetapkan pelatih asal Spanyol itu sebagai pelatih timnas Indonesia. Walau tak selalu menang, namun permainan timnas di era Luis Milla mulai nyaman untuk dipandang, sehingga banyak supporter mengatakan jika Luis Milla berhasil menerapkan tiki-taka Spanyol ke timnas Indonesia. Pada 25 Agustus 2018, datang berita mengejutkan. Jika Luis Milla telah melangsungkan perpisahan dengan timnas U23. Sekaligus berakhirnya kerjasama antara pelatih asal Spanyol itu dengan PSSI. 20 Desember 2018, akhirnya PSSI resmi menunjuk Simon McManamy sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih yang dipilih karena nilai kontraknya tak semahal Luis Milla dan juga punya pengalaman melatih Sriwijaya dan Barito Putra. Namun apa yang dikorbankan? Timnas Indonesia secara memalukan terpaksa tunduk dari Malaysia, dan itu terjadi di Gelora Bung Karno dalam kualifikasi Piala Dunia 2022.
Yang paling menyakitkan adalah dari 8 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia harus kebobolan hingga 27 gol. Yang artinya, Timnas Indonesia kebobolan lebih dari 3 gol setiap laganya. Dan para supporter dengan perasaan yang teramat kecewa harus menyaksikan Timnas Indonesia hanya menempati posisi juru kunci dan terlempar jauh ke posisi 171 ranking FIFA. 15 Oktober 2019, desakan Simon Out pun diteriakan oleh para supporter Timnas Indonesia. Dan pada 30 November 2019, akhirnya PSSI resmi memecat pelatih kelahiran Glasgow, Skotlandia tersebut. Setelah itu muncullah 2 kandidat pelatih utama Timnas Indonesia, yaitu Sintayong dan Luis Mia. Dan pada 28 Desember 2019, kembali harapan supporter tumbuh untuk Timnas Indonesia. PSSI resmi mengumumkan Sintayong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Berbekal pengalaman di Piala Dunia, Sintayong diharapkan mampu mengubah Timnas yang tadinya hancur-hancuran menjadi Timnas yang tak terlalu mengecewakan. Maka STY memulai pekerjaan beratnya dengan menitik beratkan pada aspek fisik. Ya, Timnas saat itu seperti datang dari ketiadaan. Saking minimnya fasilitas dan buruknya kondisi fisik pemain Timnas, Sintayong bahkan mendatangkan alat bernama SmartGate dari Korea Selatan untuk menguji speed, agility, dan fitness para pemain. 9 November 2021, Elkan Bagot resmi memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Di ajang AFF 2021, penampilan Elkan Bagot pecah, bahkan ia berhasil menyumbangkan gol pertamanya bagi Timnas Indonesia saat melawan Malaysia. Secara dramatis, anak asuh Sintayong berhasil mengalahkan Singapura di semifinal dan menjadi runner-up usai kalah melawan Timnas Thailand. Di momen inilah STY mulai dipandang. Ia dinilai berhasil memotong generasi dan menggantinya dengan pemain muda. Juga stamina pemain Timnas pun jauh lebih baik dari era sebelumnya. Walau tak menjadi juara, namun gairah sepak bola Indonesia mulai tumbuh setelah momen ini. 12 Agustus 2022, Timnas Indonesia U16 berhasil menjuarai AFF Championship di bawah kepelatihan Coach Bima Sakti. Sebuah hadiah indah bagi supporter Timnas, namun juga sebagai momentum menyedihkan bagi sepak bola Indonesia. Supporter bangga karena menjadi juara, namun juga terpecah karena ada sebuah statement kontroversial dari seorang mantan penjaga gawang Timnas, yaitu Marcus Horizon. Rizal, Rifat, dan ini Coach Marcus. Dari sanalah istilah local pride, pemain asing, dan istilah-istilah perpecahan mulai sering kita dengarkan. 8 Juni 2022, Mark Klok menjalani debutnya untuk Timnas Senior dan berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur kualifikasi. Dan dari situlah muncul istilah Garuda Bangkit bersama Sintayong. 24 September 2022, Timnas Indonesia makin tak terbendung dengan berhasil mengalahkan Timnas Curaçao dalam 2 laga sekaligus. Pertandingan itu menjadi spesial mengingat Timnas yang biasanya hanya melangsungkan FIFA Matchday melawan Timor Leste dan Bangladesh, namun kali ini berhasil mendatangkan Timnas Curaçao dengan peringkat 84 FIFA dan juga mampu menang. Kepercayaan diri punggawa Timnas dan sinergi antara pemain dengan Sintayong pun sudah sangat kuat waktu itu. Saat Timnas sedang bagus-bagusnya, maka terjadilah sebuah kejadian tragis yang membuat Indonesia mendapat sorotan dunia. Tepatnya 1 Oktober 2022, terjadi tragedi yang memilukan bagi sepak bola Indonesia. Saat itu muncul kekhawatiran bagi supporter jika Jordi Amat, Sandy Walsh, dan pemain-pemain lainnya akan mengurungkan niatnya untuk membela Timnas usai melihat tragedi yang terjadi di kota Malang tersebut. 17 November 2022, kekhawatiran itu tak terbukti. Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia. Sebuah momen paling krusial yang terjadi dalam sejarah proyek naturalisasi, yang mana momen inilah yang disinyalir sebagai pembuka untuk pemain keturunan lainnya mau bergabung ke Timnas Indonesia. Desember 2022, tepatnya dalam ajang Piala AFF, dari kedua pemain itu hanya Jordi Amat yang bisa membela Timnas Indonesia. Dan Sandy Walsh gagal debut sebab tak mendapatkan izin dari klubnya, yaitu KV Mechelen.
Sayang dalam Piala AFF 2022, timnas Indonesia hanya mampu sampai ke semifinal, usai takluk dari Vietnam dengan agregat 1-0. Namun disitulah para supporter semakin yakin jika komposisi timnas harus diperbaiki dengan menambah pemain keturunan. Sebab dari skuad timnas Indonesia, hanya ada nama Jordi Amat yang terpilih masuk ke dalam Best 11 AFF Suzuki Cup saat itu. 13 Januari 2023, Shane Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia. 18 Januari 2023, Ketua Umum PSSI yaitu Iwan Bule resmi mengundurkan diri setelah muncul desakan dari publik sepak bola sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Ketua Umum PSSI untuk tragedi Kanjuruhan. Ya, ketika tragedi Kanjuruhan, Ketum PSSI yaitu Iwan Bule sebelum Pak Erick Thohir itu mengundurkan diri, dan masuklah Pak Erick Thohir ketika itu, guys. Ketika Iwan Bule mundur, masuklah Erick Thohir dan merubah total semuanya, guys. Jadi disinilah 16 Februari 2023, Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua PSSI periode 2023-2027. Gebrakan awalnya cukup menjanjikan, yaitu mempercepat proses pemain keturunan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. 29 Maret 2023 muncul kabar duka. Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada bulan Mei 2023 harus mendapati keputusan pahit. Usai FIFA memindahkan turnamen tersebut ke negara lain. Keputusan pahit. Usai FIFA memindahkan turnamen tersebut ke negara lain. 25 Mei 2023, 2 dari 3 pemain diaspora yang awalnya dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 akhirnya resmi menjadi WNI. 2 pemain itu adalah Ivar Jenner dan Rafael Strijk. Walau saat itu mereka tak mungkin berlaga di Piala Dunia U20, namun 2 pemain ini tetap setia dan tetap memilih Indonesia. Masih di bulan yang sama, tepatnya Mei 2023, Timnas Indonesia berhasil menjadi juara SEA Games di Kamboja. Sebuah pertandingan final yang sangat dramatis. Indra Syafri dan punggawa Timnas sudah berselebrasi mengira pertandingan telah berakhir. Namun secara mengejutkan, Timnas Thailand berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir. Sebuah partai final dengan adegan baku hantam yang mana ada total 22 kartu yang dikeluarkan oleh Ya, pertandingan final SEA Games antara Indonesia dan Thailand ini benar-benar dramatis banget ya, guys. Berantem lah, terus banyak kartu juga di sana ya, guys. Wah, pokoknya seru banget deh ini. Yang akhirnya ya ujung-ujung memang wasit. Di antaranya 16 kartu kuning sampai 12 Februari 2024. Akhirnya momen yang paling ditunggu oleh supporter Timnas pun tiba. Ya, Timnas Indonesia akan berlaga di pentas tertinggi benua Asia, yaitu AFC Asian Cup Qatar 2023. Di turnamen inilah mungkin pertama kalinya kita melihat Timnas ini bermain di lapangan yang begitu megah dengan siaran yang begitu jernih. Dan permainan apa yang Timnas Indonesia tunjukkan? Rasanya seperti tak percaya melihat Timnas yang dulunya selalu mengandalkan long ball, namun sekarang berhasil menyajikan build up yang begitu indah. Dan pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Walaupun pada akhirnya Timnas kalah melawan Australia, namun supporter sungguh bangga akan pencapaian punggawa Garuda. 12 Maret 2024, Nathan Choaon pun resmi menjadi warga negara Indonesia. 18 Maret 2024, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun pun akhirnya resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Sungguh inilah berita terbesar pemain diaspora, sebab PSSI akhirnya memproses pemain grade A yang bukan berposisi sebagai pemain bertahan. Sejarah kembali tercipta. Untuk pertama kalinya, kita berhasil lolos ke Piala Asia U23, bahkan menjadi juara grup. 15 April hingga 3 Mei 2024, Piala Asia U23 Qatar pun akhirnya diselenggarakan. Para pemain Timnas sedikit syok di laga pembuka saat menyaksikan bagaimana tim timur
benar-benar pincang tanpa ada Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kemudian timnas Indonesia harus menyerah 0-1 dan merelakan tiket terakhir ke Olimpiade Paris. Dan inilah pertandingan yang mempunyai sisi lain yang amat menyakitkan. Sebuah pertandingan yang menjadi puncak keretakan antara STY dan anak didik kesayangannya yang dulu, yaitu Elkan Bagot. Sebuah momen di mana di blacklistnya Elkan di era kepelatihan Sinteyong. Elkan dianggap menyepelekan panggilan STY. Dan STY pun dianggap melampiaskan kekalahan timnas ke seorang Elkan. (11 Juni 2024 adalah hari yang mengobati hati supporter karena kegagalan timnas U23 dalam perjalanan menuju Olimpiade Paris. Ya, laga melawan Filipina adalah laga yang krusial sekaligus spesial, sebab saat itu Tom Haye berhasil mencatatkan gol pertamanya untuk timnas. Bahkan sound dari gol perdananya itulah yang Tom Haye gunakan sebagai opening dari podcast The Haye Way. Tom kali ini, oh ini dia 3 lawan 3 Profesor Tom Haye. Banyak kenangan indah dalam match itu, mulai dari selebrasi knee slide-nya Tom Haye yang tersungkur, menjadi juru kunci dan lumbung gol bagi peserta di grup C. Pertandingan pertama pun dimulai. Timnas Indonesia harus bertandang dan bermain di hadapan supporter tuan rumah timnas Arab Saudi. Dan disinilah kejutan itu berawal. Timnas Indonesia memberikan perlawanan yang sungguh tak terduga. Mereka berhasil unggul lebih dulu lewat gol Sandy Walsh. Kemudian berhasil disamakan oleh Arab Saudi. Bukan timnas Indonesia namanya kalau bukan pertandingannya akan menghebohkan dunia. Bagaimana tidak, dalam momen dan menit yang krusial itu, Martin Paes justru melakukan blunder di laga debutnya. Namun secara heroik, Paes berhasil menepis tendangan pemain yang mampu mencetak gol dan mengalahkan Argentina di World Cup 2022 yang lalu. Timnas Indonesia sungguh mengejutkan dunia. Tiada yang menyangka timnas dengan ranking 130-an justru mampu mencuri poin di kandang tim sekelas Arab Saudi. Kegilaan itu kembali berlanjut. Kali ini melawan tim yang lebih kuat dari Arab Saudi, yaitu Australia. Yang terjadi, timnas Indonesia lagi-lagi berhasil mencuri poin dan kembali menunjukkan kepada dunia jika mereka bukanlah tim yang sepele. Dan setelah pertandingan itu pula, kita semua mendengar pidato We Believe-nya Jai Itses. Dan hasil positif itu berhasil mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia ke posisi 129. Sungguh dua pertandingan awal di ronde 3 yang membuat para supporter, pemain, dan federasi optimis jika Timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan di laga selanjutnya melawan China dan Bahrain. 30 September 2024, kekuatan timnas semakin mengerikan. Ya, di tanggal itulah, Mads Hilhers dan Eliano Reinders resmi menjadi WNI. Yang kehadiran dua pemain ini benar-benar mendongkrak market value timnas Indonesia menjadi setengah triliun rupiah. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dua laga di bulan Oktober yang PSSI menargetkan minimal 4 poin bagi timnas Indonesia. 20 Oktober 2024 adalah partai pamungkas melawan Bahrain yang sekaligus menjadi debut dari Mads Hilhers dan Eliano Reinders. Laga yang sungguh sangat sengit. Di sini kita timnas itu hampir menang guys ya, kalau Bahrain itu nggak dibantu sama wasit 99+9 itu guys ya guys. Jadi kalau saya tidak dibantu, kemudian timnas aneh yang diturunkan oleh Sinteyong. Tak hanya sampai di situ, STY dianggap melakukan blunder karena memberikan Asnawi ban kapten dan membiarkan Asnawi yang bermain underperform hingga menit 80-an. Kemudian mencadangkan Tom Haye di babak pertama. Kekalahan timnas Indonesia 4-0 tersebut pesimistis dan rasa frustasi akhirnya semakin menjadi-jadi. Banyak dari supporter yang menganggap jika harapan ke Piala Dunia hanyalah sebuah harapan yang terlalu tinggi untuk bangsa Indonesia.
Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun terlihat kesal dan mengeluarkan statement ingin mengajukan pengunduran diri saat itu. Namun disinilah momentum itu terjadi. Seorang kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itzes akhirnya berinisiatif untuk memimpin sebuah pertemuan. Sebuah pertemuan yang hanya melibatkan para pemain tanpa satupun dihadiri oleh staf kepelatihan. Dan pertemuan inilah yang disinyalir sebagai pertemuan paling krusial yang berhasil mengubah keadaan saat timnas Indonesia sedang terpuruk. 19 November 2024, timnas Arab Saudi datang ke GBK dengan membawa semangat baru. Tak tanggung-tanggung, mereka mengganti seorang Roberto Mancini dengan pelatih baru, yaitu pelatih yang berhasil membawa Arab Saudi menang atas Argentina di gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Dan yang terjadi, timnas Indonesia lah yang berhasil membuat kemenangan bersejarah. Kemenangan pertama timnas Indonesia atas Arab Saudi, yang mana 41 tahun lamanya, Indonesia tak pernah sekalipun menang melawan tim raksasa Timur Tengah yang satu ini. Dan Indonesia tercatat menjadi negara ASEAN pertama dan satu-satunya yang berhasil mengalahkan timnas Arab Saudi. Begitu indah momen itu. Coba dengarkan bagaimana saat seisi GBK, yaitu yang diisi 70.000 supporter, bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Ya guys, sekian video perjalanan timnas Indonesia dari masa kelam ke masa yang cerah ya guys. Jadi semoga kedepannya timnas kita terus berkembang, terus maju. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.